Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Berisi orang-orang yang berkelindan dengan intoleransi. Partai Umat secara nekat seakan-akan ingin merusak NKRI. Mereka menyampaikan bahwa politik identitas adalah jalan politik mereka. Luar biasa. Motif mereka merusak persatuan dan kesatuan. Jelas sebagai partai politik, mereka seharusnya paham, mengerti, dan tahu politik identitas itu akan menimbulkan perang saudara. Bukan hanya sesama manusia, dengan non-muslim, bahkan bisa jadi dengan sesama muslim akan terjadi konflik. Entah apa yang jadi keinginan Partai Umat atas bangsa Indonesia ini. Tetapi kita bisa saksikan Mas Ridho Rohmadi sebagai Ketua Umum Partai Umat secara lantang menyatakan politik Partai Umat itu politik identitas. Katanya, menentang politik identitas adalah wacana menyesatkan dan sama saja menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika situasional. Simak pernyataan berikut ini setelah yang satu ini. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Pernyataan itu tidak mengejutkan. Jika kita tahu siapa saja yang duduk di jajaran DPP Partai Umat. Ketua Umum Majelis Syuro, Pak Amin Rais, tidak perlu saya sampaikan latar belakangnya. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman sudah paham dan sudah tahu banyak tentang Mbah Amin Rais itu. Lalu Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak MS Ka'ban, yang pada Juli 2021 lalu meminta MPR RI segera menggelar sidang istimewa mengadili Presiden Joko Widodo. Ada Pak Asyufri sebagai sekretaris Majelis Syuro. Latar belakangnya adalah Ketua Presidium Alumni 212. Masih ada Bu Niyani yang mengedit video Pak Ahok dan jadi aksi berjilid-jilid 212. Ada juga Pak Juju Purwantoro, kuasa hukum berbagai kasus intoleransi, serta Pak Mustafa, mantan caleg PKS dan PAN yang tidak pernah sekalipun duduk menjadi anggota DPR RI. Pernyataan Mas Ridho itu tidak main-main, tapi benar-benar sudah pernah terjadi. Pada hari pertama tahun baru, kader-kader mereka di Cirebon sudah membentangkan bendera Partai Umat di dalam Masjid At-Taqwa. Partai Umat berarti tidak menganggap persatuan sebagaimana sila ketiga Pancasila. Diakui menjadi konsensus. Bagaimana bisa mereka menganggap politik identitas sebagai proyek besar sekularisme? Agama tidak dipisahkan dari politik. Coba sebutkan contoh kasusnya. Tidakkah kita belajar dari konflik di Suriah, di Mesir, di Afghanistan, dan berbagai negara di Timur Tengah yang penduduknya mayoritas muslim bisa hancur berantakan gegara politik? Sudah dewasakah masyarakat kita? Jangankan urusan politik, urusan amaliyah saja sesama jemaah masjid bisa ribut antara yang pakai bismillah dengan yang tidak, yang pakai kunut dengan yang tidak, dan yang tarweh 11 rakaat dengan yang 23 rakaat. Sampai sekarang di beberapa tempat itu Latin tersembunyi.
Jika ditambahi dengan urusan politik, apa itu namanya mau merusak Islam? Siapa yang mau nanti di depan masjid terpampang masjid milik P3, masjid milik PAN, masjid milik PKB, masjid milik Partai Umat, atau masjid milik PKS? Jangan menutup mata. Potensi konflik yang tiap saat bisa mengintai. Sebuah kesalahan besar. Pemikiran Partai Umat ini yang menyatakan politik identitas merupakan politik Pancasilais. Masjid itu tempat beribadah. Biarkan menjadi sebuah tempat suci antara umat dan antara hamba dan Tuhannya untuk mendekatkan diri. Jangan pernah dikasih embel-embel dengan politik. Menyamakan perjuangan. Rasulullah dibangun melalui masjid setelah hijrah. Tidak apple to apple dengan kondisi Indonesia sekarang. Dulu musuh Rasulullah jelas yang memerangi Islam. Sekarang ini parpol yang berbasis agama memangnya hanya Partai Umat. Bagaimana jika ternyata kita menggelar diskusi politik di masjid? Ada kader PKS, ada kader P3, ada kader PKB, ada kader PAN, juga kader Partai Umat. Politik seperti apa yang mau diperjuangkan dari masjid? Biarkan para takmir atau dewan masjid bicara kemaslahatan umat saja. Ini bukan dalam rangka membonsai peran masjid. Salah jika Anda berpikiran seperti itu. Pun jangan dikira partai nasionalis tidak ada orang Islamnya atau tidak memperjuangkan umat. Perindo misalnya, sekarang dipimpin oleh seorang hafiz dan ulama besar. Beliau adalah Tuan Guru Bajang. Almarhum Ustadz Yusuf Supendi, pendiri PKS, sebelum meninggal bergabung ke PDIP. Ada Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah yang mantan petinggi PKS sekarang ada di Partai Gelora. Pak Yulvan Lindan yang juga bekas petinggi Partai Bulan Bintang sekarang bergabung dengan Nasdem, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan. Masjid, langgar, musola, surau untuk digunakan menyusun rencana maupun strategi keumatan demi kesejahteraan umat, tetapi tidak perlu diinisiasi, dimotori, apalagi disponsori oleh partai politik. Sampai sekarang tidak ada satupun partai politik yang mendukung politik identitas. Makanya tempat ibadah harus steril dari kepentingan politik. Pemerintah dan DPR bersepakat menyantumkan klausul larangan kampanye atau penggunaan politik di tempat ibadah, tempat pendidikan, hingga kantor pemerintah. Mas Ridho tidak pernah membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 280 ayat 1 huruf H. Baca, pelajari, dan pahami mas. Ini demi kebaikan kita semua, demi majunya negara ini. Undang-undang itu dirumuskan bersama pemerintah dan DPR. Itu mau sampean lawan. Kalau menarik simpati masyarakat, menarik pemilih, jangan memecah belah begitu. Jika kampanye politik identitas Anda terus-teruskan, maka yang Anda lawan itu semua partai, semua muslim, bahkan semua masyarakat. Bila memang pernyataan itu menjadi sebuah keseriusan, keluarkan instruksi pada seluruh kader Anda di daerah. Suruh sering berkampanye di masjid sekitar mereka tinggal. Bila perlu pasang tuh bendera partai di pagar masjid. Biar kita sama-sama tahu, sama-sama melihat, sama-sama mengerti apa yang akan dilakukan warga. Atau adakan diskusi mas, soal politik di tempat ibadah. Partai Umat yang memfasilitasi. Jangan hanya berwacana, bermanuver, tapi tidak dijalankan kader Anda di lapangan. Sebagai partai politik resmi,
buat diskusi di tempat ibadah, undang sekalian KPU dan Bawaslu. Bila perlu Polres dan Dandim. Kita buktikan pernyataan Anda. Apakah diskusi membangun perjuangan melalui partai politik bisa dilakukan di tempat ibadah? Ini bukan provokasi. Maaf, sekali lagi ini bukan provokasi. Tetapi antum sejak awal sudah menyatakan politik identitas itu memang politiknya partai umat. Biar kita sekalian buktikan. Kita buktikan di lapangan. Apakah asumsi yang Anda bangun itu sesuai dengan kenyataan atau tidak? Jika tidak Mas, jangan lari dari tanggung jawab. Tidak perlu berdalih macam-macam. Apalagi seandainya bermasalah dengan hukum Indonesia. Mas Ridho harus siap mengambil tanggung jawab itu. Saya tunggu implementasinya di lapangan. Demikian opini dan Benny kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.